warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Senin tanggal 4 Januari 2021 kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir kembali mengikuti apel pagi, yang mana apel ini sudah diputuskan di dalam rapat dan harus dilakukan setiap jam 7. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingatkan kembali kita sebagai guru tentunya sedapat mungkin mengajarkan kemudahan kepada peserta didik dan janganlah menjelaskan kerumitan. Kemudian kita juga sebagai guru, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah orang yang mengajarkan untuk menciptakan semua profesi. Hal yang ketiga juga kita sebagai guru, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah terus memberikan inspirasi kepada peserta didik agar supaya hasrat belajarnya itu akan tetap terjaga sampai dia menamatkan pendidikan di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru yang baik adalah guru yang tahu bagaimana membawa yang terbaik kepada siswanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang bukan mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan yang sebenarnya itu adalah bagaimana proses menyalakan api pikiran, sehingga inovasi-inovasi akan selalu terbentuk pada diri peserta didik, bahkan karakter pada peserta didik pun akan bermunculan pada karakter yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tugas sebagai pendidik adalah bukanlah menebang pohon, tetapi tugas kita sebagai peserta didik, bagaimana usaha kita, bagaimana upaya kita mengairi gurun yang tandus itu menjadi gurun yang subur. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di tahun 2021 ini, tentunya kesuksesan yang kita raih di tahun-tahun sebelumnya harus melebihi kesuksesan yang ada di tahun 2021. Bagaimana cara kita untuk mencapai kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada kesuksesan tahun-tahun sebelumnya? Ada 3 cara yang perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu, untuk meraih sebuah kesuksesan yang jauh lebih tinggi dari kesuksesan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kita harus bersikap baik. Yang kedua, kita harus bersikap baik. Dan yang ketiga, kita menjadi baik. Kalau filosofi ini Bapak dan Ibu tanamkan pada diri kita, apakah itu tenaga pendidik dan kependidikan, maka kesuksesan di tahun 2021 akan lebih bagus dari tahun 2020. Jadi filosofi yang harus tertanam pada hati kita adalah kita harus bersikap baik, dan kita harus menjadi baik. Tentunya Bapak dan Ibu bisa kita maknai semua bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik itu melalui tatap muka maupun melalui BDR, tentunya kita harus senantiasa bersikap baik.
Ketika melihat peserta didik tidak masuk di dalam aplikasi kita, kita harus bersikap baik. Jangan dulu berpikir yang negatif, jangan dulu bersikap yang tidak bagus. Hilangkan dulu perasaan-perasaan jelek pada diri kita. Mari kita tanamkan perasaan-perasaan yang baik, bahwa kemungkinan anak kita itu tidak masuk dalam BDR, mungkin karena dia sakit, mungkin karena ada faktor lain. Sehingga ketika selalu kita bersikap baik, maka pada akhirnya kita akan menjadi baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lakukan apa yang harus kamu lakukan, sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ketika itu tertanam juga pada diri Bapak dan Ibu, saya yakin ke depannya Bapak dan Ibu, kita akan mengalami sebuah kesuksesan dan sekolah kita akan menjadi sekolah yang tentunya bisa lebih bagus dari tahun-tahun yang kemarin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sekolah kita sudah banyak aplikasi. Ada lagi aplikasi nanti yang akan menangani tentang bagaimana penanganan siswa itu. Mulai penanganan berjenjang, mulai dari guru mata pelajaran, kemudian masuk lagi kepada penanganan wali kelas, kemudian masuk lagi kepada tim penanganan siswa, kemudian diteruskan kepada koordinator, sampai kepada eksekusi terakhir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, aplikasi ini harus dipakai, harus digunakan, supaya semua proses administrasi kita itu bisa terjaga dengan baik di semester genap ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali saya ingatkan kepada kita semua, bahwa marilah kita menjadi guru yang baik. Marilah kita menjadi guru yang hebat. Guru yang hebat adalah guru yang selalu mengilhami peserta didiknya. Guru yang hebat adalah guru yang selalu menciptakan inovasi dan membuat peserta didiknya itu menjadi puas, dan tentunya peserta didik itu akan mengenang selalu pada hari-hari yang akan datang. Mari kita menebarkan kebaikan Bapak dan Ibu, sehingga kebaikan itu akan selalu dikenang oleh peserta didik, oleh orang tua dan masyarakat kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan, dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.